Kembali kita lanjutkan dialog Kompas Petang sore hari ini. Menarik tadi disinggung oleh Bang Ahmad Doli Kurnia soal ada nama Kaesang juga yang masih dipertimbangkan di Koalisi Indonesia Maju. Bang Doli, ini kalau Kaesang ini dipersiapkannya untuk cawagup atau untuk mengunci posisi cagupnya nanti? Atau justru bisa membuka kemungkinan nih Ridwan Kamil, Kaesang? Belum. Kan tadi saya katakan kita masih memberikan kesempatan ya sama teman-teman partai politik di Koalisi Indonesia Maju untuk kemudian memunculkan nama-nama ya yang berasal dari partai politik masing-masing. Kan selama ini kan berkutat hanya 1-2 nama saja gitu loh. Nah, padahal sebetulnya ada nama-nama lain yang sebetulnya perlu kita cermati dan kita sosialisasikan. Misalnya teman-teman di Gerindra itu ada Ariza Patria, ya, dia wakil gubernur loh, ketua DPD Gerindra sekarang di Jakarta. Gitu. Nah, kemudian perlu teman Gerindra pernah menyebutkan nama Budi Jiwandono. Ya. Kemudian teman-teman PAN itu ada di situ Bung Eko Patrio. Nah, termasuk siapa saja yang berada dalam koalisi Koalisi Indonesia Maju, termasuk di kan ada PSI di sana, ya, mereka juga punya ketua umum namanya Kaesang. Nah, jadi masih terlalu dini, masih terlalu panjang waktunya. Kita sudah bicara tentang siapa dengan siapa. Ini masih kita exercise lah, kira-kira begitu. Oke, Bung Rey, bagaimana Anda melihat dengan tokoh-tokoh yang muncul? PKS resmi nih, Anies, Sohibul Iman. Tapi ada nama lain juga di Kim tadi, Ridwan Kamil, Kaesang, Eko Patrio bahkan. Ini kira-kira ada berapa poros nih yang akan muncul di Jakarta? Kalau Kaesang masuk di Jakarta, kayaknya cuma ada 2 poros, yaitu poros pendukung dinasti politik dan poros anti dinasti politik, kira-kira gitu. Pendukung dinasti politik ini ya tentu berkaitan dengan Pak Jokowi. Dalam bahasa yang lain, poros Pak Jokowi dan poros anti Jokowi gitu. Nanti PDIP dan sebagainya itu mungkin akan gabung dengan poros anti Jokowi tentu saja, atau anti dinasti politik. Tinggal 2. Tapi kalau faktor Kaesang nggak ada, kemungkinan besar dan saya kira makin besar kalau Anies betul-betul berpasangan dengan Sohibul Iman, akan ada 3 pasangan gitu. Siapa pasangan ketiga itu? Tentu satu dari Kim ya, yang kedua mungkin akan muncul dari PDI Perjuangan yang punya potensi mendukung sendiri kadernya dan bisa saja dipasangkan dengan Sandiaga Uno gitu. Jadi Sandiaga Uno masuk kembali, tentu P3 juga akan punya suara di Jakarta untuk menyumbang, tinggal dicari beberapa partai politik yang lain untuk mendukungnya sesuai dengan syaratan administratif, maka persaingan makin kuat. Itu yang saya sebut tadi. Ini pengaruh Jokowi masih akan kuat, masih akan terlihat di Pilkada Jakarta. Kalau di Jakarta saya kira nggak terlalu tinggi. Masih jauh lebih kuat pengaruh PKS dan PDI Perjuangan. Itu sudah dibuktikan tuh ya, oleh PKS meraih suara terbanyak, sementara PDI Perjuangan meraih suara kursi kedua dalam kondisi di mana dia digoncang gitu. Jadi suaranya Jokowi itu udah pindah. Tapi kan PDIP tetap dapat nomor 2 di Jakarta. Gitu. Yeah. Artinya apa? Artinya efek Jokowi di Jakarta nggak terlalu banyak berbicara gitu. Itulah menurut saya membuat orang seperti Doli dan kawan-kawan di Kim agak ragu-ragu nih mengusung nama Kaesang. Sebab kalau Kaesang ini dipasangkan, kelihatan negatifnya jauh lebih banyak ketimbang positifnya gitu. Negatifnya ke Ridwan Kamil, negatifnya ke tim lah secara menyeluruh, positifnya justru diambil oleh kelompok non Kim ini gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Jakarta itu kemungkinan kalau Kaesang maju akan ada 3 kelompok yang menyatu. Kelompok Islamis dipimpin PDI Perjuangan, PKS, kelompok nasionalis nanti akan bersama dengan PDI Perjuangan, dan kelompok pro demokrasi yang isunya memang anti dinasti, anti nepotisme gitu. Ya. Nah, 3 kelompok ini akan bergabung. Lalu pertanyaannya kira-kira pangsa pasarnya Ridwan Kamil sama Kaesang di Jakarta itu siapa lagi? Kita minta tanggapan dari Bang Masinton. Kalau misalkan tadi soal kemungkinan jika Kaesang dimunculkan, Bang Masinton, artinya ini PDIP akan bergabung dengan PKS mengusung Anies atau orang yang tidak berada pada posisi bersama dengan Jokowi, Bang Masinton. Kira-kira pertimbangannya seperti itu? Ya, saya nggak mau komentarin inilah ya. Artinya tiap-tiap partai kan punya strategi, baik partai politik maupun mitra dalam partai politik lainnya. Nah, tentu kami PDI Perjuangan ya kami menyadari betul bahwa syarat untuk mengusung itu ya harus memenuhi syarat 20% perolehan kursi di Jakarta. Artinya PDI Perjuangan baru meraih 15 kursi
tinggal mencari 7 kursi, maka apapun yang kita bicarakan tentu lagi-lagi adalah bagaimana membangun kerjasama dan mengajak partai politik lainnya untuk bekerja sama agar kita bisa sama-sama dapat mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur secara bersama-sama. Karena apapun tentu hari ini pembicaraan itu bisa ditindaklanjutin, direalisasikan kalau ya syarat secara formal untuk mengusung itu terpenuhi. Maka yang utama bagi kami adalah sembari kami melakukan survei terhadap figur, kami juga melakukan penjajakan kepada partai-partai politik lainnya, khususnya di DKI Jakarta yang memperoleh kursi DPRD di Jakarta ini. Oke, baik Bang Doli. Kalau dari Golkar sendiri hitung-hitungannya untuk Jakarta ini bagaimana? Sekarang komunikasi yang paling intens dengan mana sih? Dengan partai mana, Bang Doli? Ya, saya kira hitung-hitungannya sama dengan partai politik yang lain ya. Untuk menghadapi kontestasi apapun ya, pasti semua partai politik atau peserta kontestasi itu ingin menang. Nggak ada orang yang ikut kompetisi tidak ingin menang. Gitu. Nah, itu yang saya kira kalkulasi yang selalu dipegang oleh Golkar. Makanya kita dalam mengusung calon dan kemudian ini juga kita sampaikan kepada kawan-kawan partai politik Koalisi Indonesia Maju ya. Untuk apa kita bergabung rame-rame mengusung satu nama atau pasangan yang peluangnya kita tahu dari awal misalnya kecil gitu. Nah, ini yang kenapa kemarin kemudian kita mencoba ya memetakan kembali ya, antara Jawa Barat dan Jakarta gitu. Bang Doli ada ini nggak, ada wacana untuk ikut atau mengajak juga Anies masuk ke Kim, ikut bergabung? Karena kan ada wacana nih, akan ada dialog antara Anies dan juga Prabowo dari Kim. Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Kalau komunikasi antara Pak Prabowo sama Pak Anies, saya kira itu penting, ya mungkin juga dalam kaitan untuk bagaimana kita memberikan teladan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita ya setelah kompetisi ya harusnya kita sekarang bersama-sama membangun bangsa Indonesia ke depan. Tapi dalam konteks kontestasi pilkada, saya kira kita di dalam Koalisi Indonesia Maju belum pernah ada membicarakan soal nama-nama lain di luar nama dari masing-masing kader partai politik yang dikerahkan dalam Koalisi Indonesia Maju. Baik. Terima kasih. Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madri, dan Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan, telah berbagi pandangan di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.